Fakultas Ekonomika dan Bisnis merupakan fakultas yang menaungi beberapa jurusan meliputi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan Pendidikan Profesi Akuntansi. FEB di Unisbank Semarang sudah berakreditasi A. Letak kampus pun sangat strategis di tengah-tengah kota, yaitu di Jalan Trilomba Juang, belakang Taman Pandanaran, dan kampus yang kedua itu di Jalan Bedan Ngiso, tepatnya di daerah Sampangan. Fasilitas yang diberikan pun juga sangat mumpuni. Di antaranya ada wifi di setiap lantai, lalu ada ruang kelas yang setiap ruangannya itu ada AC, proyektor, LCD, lalu ada bangku untuk mahasiswa dan dosen, ada papan tulis, dan lain-lain. Lalu ada musola dan masjid. Lalu ada perpustakaan, selanjutnya ada lapangan voli dan lapangan basket, ada laboratorium Bank Mini Unisbank dan laboratorium komputer, ada ruang seminar yang sangat luas, lalu ada kantin dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas lainnya yang diberikan kampus kepada mahasiswa, karyawan, dan dosennya. Lalu kualitas perkuliahan di Unisbank pun juga sudah sangat modern. Dengan menggunakan aplikasi e-learning bisa mempermudah mahasiswa dan dosen melakukan aktivitas belajar mengajar, apalagi di masa kuliah daring seperti sekarang ini. Dan tak ketinggalan juga ada aplikasi Smart Campus yang bisa mengakses KRP, KRS, lihat jadwal kuliah, membayar SPP tiap bulan, download kartu ujian, dan lain-lain. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Afifah Fadilah dengan NIM 18055200208, kelas D1, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis semester 7. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, CA, CPA. Di video kali ini saya akan membahas mengenai interogasi. Dengan topik pembahasan yang pertama ada penjelasan umum mengenai apa itu interogasi. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah interogasi. Yang terakhir ada non-verbal behavior. Pembahasan pertama saya akan membahas mengenai penjelasan umum interogasi. Interogasi ini bersifat akusatory atau menuduh. Dari pandangan investigator, tersangka ini bersalah meskipun seseorang dalam pengertian hukum itu dianggap bersalah kalau sudah ada ketetapan hakim mengenai hal yang bersifat tetap itu. Jadi bersalah dan tidak bersalah ini semata-mata dari titik pandang investigator. Nah, investigator ini bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional dan non-emosional. Subjek yang emosional itu akan mengalami perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam, lalu ketenangan batin yang sangat terganggu, lalu ada hati nurani sangat terusik. Nah, sepanjang interogasi ini perilakunya mudah dikenali. Ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Untuk subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek sebagai subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu. Nah, subjek yang non-emosional itu tidak akan merasa ada beban. Hati nuraninya itu tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya.
Ia berbeda dari subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian yang antisosial. Taktik dan teknik terbaik dalam menghadapi subjek yang non-emosional adalah menyodorkan fakta atau pendekatan analisis fakta. Yang harus dibangkitkan adalah rasio atau nalarnya, bukan emosinya. Ia tidak bergerak secara emosional. Ia hanya bergerak dengan common sense dan reasoning. Sebelum memasuki langkah yang pertama dari interogasi, tersangka dipersilakan untuk duduk dalam ruangan interogasi sekitar 5 menit sebelum interogasi dimulai. Lalu tersangka yang bersalah cepat menerka-nerka apa yang akan ditanyakan dan menjejalkan otaknya dengan jawaban-jawaban. Hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan untuk dia. Tersangka yang tidak bersalah umumnya melihat wajah investigator tanpa merasakan beban atau tekanan batin, sekalipun ia merasa jengkel harus diinterogasi. Sebelum memasuki ruangan, investigator sudah mempunyai persiapan yang cukup. Ia harus membawa map atau folder tebal yang berisi bukti-bukti mengenai kasus tersebut atau simulasi tentang suatu kasus. Nah, investigator memasuki ruangan dengan berwibawa dan percaya diri yang tinggi. Pendekatan pada awal interogasi dan kesan-kesan pertama akan mendukung atau meruntuhkan keberhasilan dalam langkah-langkah selanjutnya. Kalau tersangka berdiri, investigator mempersilahkannya duduk. Kalau ia duduk dan bersiap untuk berdiri, investigator memintanya tetap untuk duduk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah interogasi. Langkah yang pertama ada direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikitpun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas. Sebaiknya dalam posisi berdiri, misalnya dengan pembukaan investigasi, kami menunjuk bahwa Andalah yang melakukan. Lalu dilanjutkan dengan kalimat yang singkat, langsung dan tegas, direct dan positif, sambil membuka halaman tertentu dalam folder yang berisi bukti tersebut. Perhatikan investigator mengawali interogasinya dengan pernyataan yang mengesankan ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tersangka itu bersalah. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja yang disebut behavioral pause atau jeda perilaku. Tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan non-verbal tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan non-verbal dalam jeda perilaku ini memberi yang pertama petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Lalu insight, kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Setelah direct positive konfirmasi, investigator membuat transition statement atau pernyataan peralihan. Berikut beberapa contoh pernyataan yang
yang memanfaatkan. Yang pertama itu ada aspek-aspek positif yang ada eh, pada tersangka. Ia mungkin seorang pemimpin dalam masyarakatnya, seorang guru besar di perguruan tinggi, seorang ayah atau ibu yang baik dan dikasihi putra-putrinya dan lain-lain. Yang kedua, berikan satu jawaban saja. Subjek sebelumnya sudah memberikan pembenaran atas perbuatannya. Lalu subjek sendiri yang menentukan dia itu sebenarnya tipe manusianya seperti apa. Sekalipun penjahat seorang residivis penjahat kambuhan sekalipun memandang dirinya dalam citra positif. Yang terakhir, berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu. Pernyataan transisi semacam ini sangat efektif apabila subjek diketahui melakukan kejahatan berulang-ulang. Langkah yang kedua itu ada interrogation time. Satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan tidak bersalah adalah pembenaran atau justification untuk melakukan kejahatan. Tersangka yang bersalah melakukan pembenaran ketika atau sebelum melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan, menjauhi dirinya sendiri, dan meninternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Interrogation time pada langkah 2 sebenarnya itu memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tem yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan tem ini dengan saksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan kebenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap tem yang dibicarakan investigator. Melalui pertanyaan yang diajukan investigator, ia sebenarnya menawarkan jalan keluar bagi tersangka. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau interrogation theme langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa kejadian keuangan yang terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam, semua orang juga berbuat begitu, dan lain-lain. Kalau tidak bersalah, tersangka tidak membuat justification atau pembenaran apapun lainnya. Langkah yang ketiga adalah handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal seperti aku tidak melakukannya, atau dengan cara nonverbal seperti menggelengkan kepalanya. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah penyangkalan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan itu tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Tujuan utama dalam langkah 3 ini adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Kalau tersangka mengajukan penyangkalan yang lebih tegas dan mantap,
investigator harus menilai kembali apakah tersangka itu bersalah atau masih ada kemungkinan tersangka tersebut tidak bersalah. Lalu selanjutnya langkah yang keempat itu ada overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari tersangka. Benteng pertahanan yang pertama itu ada penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan yang kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan atas tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun, tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukannya dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Pernyataan-pernyataan tersangka seperti ini disebut objection atau keberatan. Nah, langkah 4 ini terdiri atas yang pertama mengenali keberatan atau recognition di objection. Yang kedua menghargai keberatan atau rewarding the objection. Yang ketiga membalikkan keberatan atau turning the objection around. Saya akan menjelaskan mengenali keberatan. Keberatan itu terkadang dapat dikenali dengan mudah. Investigator harus mendengarkan dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan dengan tepat. Lalu yang kedua itu menghargai keberatan. Istilah menghargai keberatan itu bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatannya. Investigator tidak boleh membantahnya. Lalu yang terakhir itu ada membalikkan keberatan. Dialog di atas seharusnya tidak terjadi. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka. Kemudian membalikkan keberatan itu adalah kembali ke tema interogasi. Langkah yang kelima yaitu keeping the suspect attention. Dalam tahap ini, kedekatan fisik, jarak kursi, investigator, dan tersangka, serta kontak mata sangat penting. Perilaku verbal dari investigator juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati, bukan dengan menarik kursi secara mendadak sehingga menimbulkan bunyi yang sangat keras. Investigator berupaya melibatkan kembali tersangka dalam percakapan. Salah satu caranya adalah membuat pertanyaan yang bersifat hipotesis dan membujuk tersangka untuk menjawabnya. Pertanyaan hipotesis ini harus menyentuh aspek positif dari tersangka. Untuk alasan psikologis, investigator tidak boleh menanyakan konsekuensi nyata sebagai lawan dari konsekuensi hipotesis yang tersangka ingin menghindari atau melupakannya. Langkah keenam ada handling the suspect passive mood. Pada akhir langkah 5, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya bahwa investigator itu jujur. Investigator itu berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam bahasa Inggris, hubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, sekarang ia
lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca, mentalnya berada pada titik terendah. Investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mood, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Sekaligus, investigator menyiapkan tersangka untuk alternatif question di langkah yang ketujuh. Investigator harus terus mengulangi prosedur di atas sampai ia melihat adanya tanda-tanda resignation. Perubahan mood dari withdrawal ke resignation merupakan indikasi yang sangat penting. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Apabila investigator tidak jeli menangkap tanda-tanda resignation ini, ia kehilangan peluang untuk langkah 7. Ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Tanda-tanda itu adalah perubahan dalam posisi lengan dan tungkai, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan, perubahan dalam postur, dan perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda resignation ini akan saya jelaskan. Yang pertama itu perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu tungkai yang lain. Dalam resignation, tersangka melepas silangan tangan atau kaki, tangan dan lengannya yang tadi tersilang, sekarang berada di posisi tubuhnya. Dalam posisi withdraw, tersangka menggunakan lengan dan tangannya untuk menopang dagu. Dalam resignation, ada gerakan tangan menjauhi muka atau kepala. Sikap ini juga menandakan tersangka siap untuk membuka diri. Lalu yang kedua itu ada sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Kepala mengangguk-angguk, mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator menunjukkan ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu. Ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, perubahan dalam postur, mengubah postur khususnya yang ke arah posisi investigator mengarah ke depan atau frontal alignment merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenarannya. Perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk juga menandakan kesiapan ini. Lalu yang keempat itu ada perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda ini sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Kalau dalam kondisi withdrawal ini melihat ke langit-langit atau ke samping. Ketika memasuki resignation, matanya menatap ke bawah seiring dengan kepalanya tertunduk. Perubahan tatap mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mode. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan. Ia mengalami emosi yang signifikan. Selanjutnya langkah yang ketujuh ada presenting the alternative question. Pertanyaan alternatif pada langkah ketujuh ini merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Pada langkah 6, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya.
Ketika tersangka menunjukkan resignation, pada langkah 6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif berikut ini. Yang pertama, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Lalu yang ketiga, pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Seseorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberikan pengakuan sekadar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Tersangka mengaku karena keinginannya untuk mengaku apapun alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahnya. Selanjutnya, langkah yang ke-8 ada bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Nah, istilah tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya. Tidaklah berarti bahwa investigator menyodorkan skenario dan tersangka tinggal mengiyakan. Melalui pertanyaan-pertanyaan investigator, tersangka menjelaskan seluruh perbuatannya dengan perincian mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, dan lain-lain. Pada awal langkah 8, hanya ada investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Ketika investigator ini merasa puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Langkah terakhir, langkah 9, ada the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalannya itu lebih mudah diterima oleh orang-orang yang mendengarkannya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Topik pembahasan yang terakhir ada non-verbal behavior. Nah, non-verbal behavior ini ada 4. Yang pertama ada postur, yang kedua ada gerak tangan, yang ketiga ada gerak kaki, dan yang keempat ada mimik muka dan kontak mata. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai postur. Kita mulai dengan mengevaluasi sikap atau postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah ada minat, pikiran melayang entah kemana atau cuek habis-habisan, subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional,
minat dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator seperti ini. Seperti ia tuh ingin menggarisbawahi bahwa apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkai lainnya, hal ini dilakukan dengan santai dan nyaman. Nonverbal behavior yang kedua ada gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau ia memang memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Yang kedua, tangannya tuh menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan. Yang ketiga itu ada tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Illustrating behavior lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat atau bisa memperkirakan akan adanya gerak tangan ini. Adaptor behavior dapat dibagi dalam kategori grooming gesture atau gerak mempersolek atau merapikan diri, personal gesture atau gerak yang bersifat pribadi, dan protective gesture atau gerak melindungi atau berlindung, atau supporting gesture, gerak yang mendukung atau menopang. Nah, personal gesture disebut personal karena ini gerakan lazimnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi atau personal, seperti menggaruk tangan, daun telinga, lubang hidung, dan lain-lain. Namun tidak ada rasa gatal sama sekali. Dalam protective atau supporting gesture, tangan mengarah atau membuat kontak dengan mata. Misalnya, tangan diletakkan di pipi untuk mendukung atau menopang kepalanya. Gerakan ini mencerminkan keterlepasan emosional atau emotional detachment subjek dari apa yang sedang berlangsung. Nonverbal behavior yang ketiga ada gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin mengentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tandanya kecemasan. Ini tidak berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerakan kaki yang normal. Gerakan kaki juga mengubah postur duduk subjek. Dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi, bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Nonverbal behavior yang keempat ada mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya itu akan terungkap.
ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek tersebut berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator. Nah, selanjutnya ada kontak mata. Berikut ini ada 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah tersangka tersebut itu berbohong atau jujur. Yang pertama itu umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun investigator juga perlu mempertimbangkan kerusakan mata orang tersebut, misalnya tatapan matanya memang jereng, seolah-olah melihat ke sisi lawan bicaranya, rasa rendah diri, bawahan ketika bicara dengan atasan, atau gangguan emosi. Lalu selanjutnya untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Lalu selanjutnya investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara kasual yang sesekali dibarengi tatapan tajam sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek menghindari tatap mata. Ini juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sedang diamati. Yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam, kecuali jika ia memang mempunyai penyakit yang mengharuskannya memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Kacamata hitam menyembunyikan kontak mata sehingga investigator itu tidak dapat menilai perilaku tersangka tersebut. Juga kebalikannya, investigator juga tidak boleh memakai kacamata hitam, karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau minatnya terhadap pembicaraan melalui kontak mata. Hal ini menjadi lebih penting saat melakukan interogasi. Lalu yang terakhir itu selaku investigator jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Ini tidak wajar, kecuali jika ia seseorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Tersesat itu bukan karena miskin harta, tetapi karena ilmu yang ia punya tidak ada gunanya. Lebih baik haus ilmu daripada haus harta, karena harta tidak dibawa mati, berbeda dengan ilmu untuk bekal di akhirat nanti. Maka dari itu, semangatlah mencari ilmu, seperti kata pepatah yang mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video saya dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.